suasana cerah kayak gini, enaknya yang seger-seger kali ya. Mana nih yang seger-segernya nih? Wow, mantap ini. Teman-teman, lagi santai ini di Warkop Family, tepatnya di flyover stasiun Jatinegara. Oke teman-teman, dan penonton setia Masinis Podcast, kali ini saya akan mengundang bintang tamu yang sangat spesial, yang mempunyai pengalaman yang menarik yang kalian gak sangka-sangka. Oke, kita langsung aja panggil Masnya. Mas. Izin duduk, Mas. Siap. Teman-teman Reven, sebelum kita masuk ke pembahasan yang belibet ya, kalian udah kenal belum dengan Mas yang ini? Barangkali belum kenal, silakan Mas memperkenalkan diri. Oke. Perkenalkan, nama aku Ahmad Nurhayat. Lahir dan besar di Kota Bekasi. Di kereta api saya sebagai masinis pertama. Oh, orang Bekasi dah Mas? Iya, Mas. Pantesan senang banget di Jakarta. Iyalah. Serasa kayak pulang gitu. Iya. Tapi kita ngelihat kota kita tuh, wih, banyak perubahannya. Iya. Ngelihatnya sambil dilintas gitu. Wah, asik Mas, asik. Sekaligus lihat, wah ini kampung kecil saya gitu. Wah, ya. betul, Pada saat betul. di atas lokomotif tuh ada perasaan bangga tersendiri gitu. Betul. Lah, untuk Mas Hayat sendiri masuk KAI tahun berapa sih Mas? Aku masuk KAI itu 2018. Tapi sebelum di KAI, aku di anak perusahaannya dulu. Oh, gimana itu? Jadi di anak perusahaannya itu di PT Komuter, KAI Komuter. Itu. Tuh sebagai apa Mas? Dulu sebelum di kereta api di KAI Komuter aku sebagai frontliner, yaitu di petugas loket di stasiun Buaran. Berarti yang menjual tiket gitu ya? Ya, betul. Yang melayani ya? Betul. Nah, teman-teman, ini kan Mas Hayat sebagai frontliner dulunya ya? Ya, betul. Barangkali teman-teman pengen beli tiket itu seperti apa Mas? Ya. Kalau untuk dulu ya, di zaman saya masih di 2017 itu masih ada namanya THB, Mas. THB itu tiket harian berjangka. Itu maksimal hanya sampai 7 hari aja. Jadi dulu itu kalau untuk bagi penumpang yang baru pengen naik, Iya. itu ada 3 Mas. Menggunakan THB, HMT, dan e-money. Tapi untuk sekarang yang aku dapat info itu THB itu sudah mulai agak berkurang. Jadi mau lebih ditingkatkan untuk ke KMT. KMT itu kartu multi trip. Itu lebih apa sih ya? Lebih efisien kali ya waktunya kali ya? Ya, itu lebih efisien dan tidak ada jangka waktunya. Dia hanya beli ngisi saldo aja ke stasiun. Setiap kita mau naik ke loket, Mas, isi dong. Gitu. Berarti sekarang tuh naik KRL nggak pakai tunai Mas ya? Untuk sekarang udah nggak ada pakai tunai, Mas. Oh, pakai tunai. Untuk sekarang beli tiket di Gojek pun bisa, Mas. Oh, gitu. Dari Gojek kita bisa beli. Lebih dipermudah kali ya? Iya, untuk sekarang makin kesini makin lebih permudah. Ya. Karena kan teknologi makin canggih sih, Mas. Betul ya. Terus, sebelum masuk ke pembahasan Mas ya? Ya, siap. Minum dulu Mas. Siap, lanjut Mas. Lah, kok saya minum sendirian sih? Masnya mau pengen minum apa ini? Samain aja nggak apa-apa. Oh iya. Kopi aja kopi. Kopi. Mas, Es kopi dong Mas. Terus apa sih? Ceritain dong Mas. Kasih awal mula masuk KAI sampai keterima menjadi masinis pertama gitu Mas. Jadi awal mula masuk kereta api itu, jadi di tahun 2017 kan aku masih di KCI nih sebagai loket. 2018 aku daftar tuh online. Tapi aku daftar itu masih bekerja di KCI, masih loket. Sambil daftar, sambil tes, sambil bekerja di KCI. Jadi aku
pertama daftar administrasi dulu melalui online. Setelah online, lulus. Habis lulus kesehatan awal, itu di saat kesehatan awal itu aku atur waktu dinasan. Karena kan waktu itu aku daftarnya di Bandung sih Mas, di DOP 2. Jadi nggak di DOP 1. Jadi setiap ada tes, itu aku izin ataupun ibaratnya pas posisi waktu libur, tukar libur untuk ke Bandung untuk tes gitu. Selama kan ada 5 tahapan, ada administrasi, kesehatan awal, terus ada psikotes, wawancara, sampai akhirnya di kesehatan akhir. Setelah itu setelah lulus semua di 2018 bulan November, di awal November itu aku mengajukan resign ke KCI ke komuteren itu. Setelah itu di pertengahan November aku berangkat ke Bandung untuk melakukan tanda tangan kontrak dengan PT KAI. Dan setelah itu langsung diksar tuh Mas, selama 10 hari. Diksar itu apa ya? Diksar itu pendidikan apa ya? Kayak kita dididik semi militer. Oh, semi militer. Gitu. Berarti ada yang apa sih yang mendidik itu ada militernya juga di situ? Ya, jadi kita dididik sama waktu itu aku di Pusdikhub Lembang. Jadi aku itu dididik sama militer. Gitu. Mungkin biar menjadi kepribadian yang kuat dan tangguh. Betul. Jadi biar lebih disiplin lagi. Oke, siap. Ya. Terima kasih. Oke. Diminum Mas. Siap. Aku cobain dulu nih Mas. Coba. Wah, segar sekali. Siap. Apalagi cuacanya cerah kayak gini ya. Betul. Apalagi ini, aduh, kan langsung mencairkan suasana. Betul. Nah, lanjut yang di Sawira itu tuh. Jadi di Sawira itu selama 10 hari. Setelah di Sawira 10 hari itu ada masa orientasi. Itu namanya seperti kayak namanya masa magang. Capek ya. Calon pegawai. Iya. Itu angkatan aku di 2018 itu kurang lebih ada 440. 440 banyak ya? Iya, lumayan. 440 orang dari seluruh unit gitu. Dan 440 orang itu belum tahu Mas. Belum tahu bahwasanya penempatannya di mana dan sebagai apa gitu. Jadi 440 orang itu kami berbarengan dengan dari unit kesehatan yang dari PKWT diangkat menjadi pegawai organik. Jadi kalau misalnya total dari eksternalnya itu kurang lebih 380-an lah. Gitu. Jadi magang selama 3 bulan itu dibagi 3 kota Mas. Kota. Ada Jakarta, ada Bandung, ada Jogja. Jadi DOP 1, DOP 2, DOP 6. Dan alhamdulillahnya aku di bagian ataupun ditempatkan di kota kelahiran. Jadi itu di Jakarta, DOP 1. Suatu kebanggaan. Suatu kebanggaan. Jadi nggak perlu jauh-jauh. Jadi pulang ke rumah orientasi. Jadi nggak perlu belum ngerasain rantauan dulu. Gitu. Setelah 3 bulan pelaksanaan orientasi, itu kami belum tahu tuh Mas. Belum tahu apa? Penempatan di mana? Sebagai unit sebagai apa? Itu belum tahu. Jadi di akhir masa orientasi selesai, baru tuh telekomutasi keluar. Baru tuh pas keluar, kaget saya. Camas UPT Kruka Tebing Tinggi di Fres 1. Wah, di Fres 1 saya Mas. Berarti di mana itu? Sumatera Utara. Sumatera Utara, betul. Jauh banget berarti ya. Wah, ujung itu. Jadi di 2019 awal saya ke Medan. Di Fres 1 UPT Kruka Tebing Tinggi. Di situ saya dididik dulu di UPT Kru, lanjut ke Diklat O61 atau Diklat O62 sebagai masinis pertama dengan penggerak non listrik di Jakarta, di BPTT terutama di Jogja. Itu kurang lebih selama 2 bulan atau 3 bulan di sana. Setelah itu lanjut balik lagi ke Medan Mas. Di Medan pendidikan di Dipo lagi tuh Mas selama sebulan. Setelah pendidikan di Dipo sebulan, lanjut saya ke lintas. Jadi belajar tuh Mas, belajar bahan pak, belajar cara
gimana sih ngoperasiin KA-nya? Iya, iya. Gitu. Nah, teman-teman nggak nyangka ya bisa ketemu kru Medan langsung di sini. Ya. Jadi sebelum aku ke Medan, jadi ceritanya Iya. sebelum ke Medan itu aku 2020 baru pindah ke Medan tuh, Mas. Iya. Dari tebing tinggi ke Medan tuh 2020. Nah, dari 2020 sampai 2025 pertengahan kemarin aku di Medan gitu. Berarti sudah berapa lama jadi di kru Medan tuh, Mas? Kalau untuk di kru Medannya kurang lebih ada 4,5 tahun. Oh. Di kru tebingnya itu kurang lebih 2 tahun. Oh, 6 Jadi- tahun berarti ya? Ya, di Kurang lebihnya Fresh ya? 1 itu kurang lebih 6,5 tahun aku Mas di sana. Oh, berarti bisa bahasa Batak dong. Karena Medan itu Melayu ya. Melayu ya. Cuman logatnya itu jadi kayak agak lebih ngegas saya gitu. Oh, gitu. Tapi tetap orang santun-santunnya. Orangnya santun-santun. Jadi kelihatan mukanya tuh kayak sangar gitu. Awal first impression sana itu kayaknya wah, galak-galak ya. Iya. Padahal kalau kita udah deket kenal Hello Kitty banget, Mas. Oh, Lembut di sana. Iya, iya, iya. Gitu. Dia nggak bisa, pokoknya care lah di sana tuh. Asik lah. Oke, teman-teman, begitulah perjalanan dari Mas Yayat dari KAI Komputer ya, Iya, sampai betul. diterima menjadi masinis ya, dan Betul. ditempatkan di Medan. Alhamdulillah. Boleh nih kita tanya-tanya, ceritain di Medan itu membawa KA apa saja sih? Jadi untuk di Medan di Fresh 1 itu ada beberapa KA, yaitu ada peti kemas, ada kita membawa gerbong Pertamina, KA Pertamina, ada membawa CPO, kelapa sawit. Kelapa sawit. Oh. Iya. Kelapa sawit juga dibawa oleh kereta api ya? Iya, tapi minyaknya. Oh, minyaknya. Jadi kelapa sawit sudah diolah, Hah? minyak mentahnya kereta api yang membawa. Itu dari mana sampai mana itu? Itu kelapa sawit itu ada beberapa perusahaan. Itu ada yang dari Rantau Prapat, ada di Mamang Buddha, ada di Henglo, ada di mana? Di Perlanaan gitu. Ada beberapa perusahaan yang kita bawa. Oke, itu kan dari kereta baranya ya. Betul, Kalau Mas. untuk kereta penumpangnya apa saja, Mas? Kalau kereta penumpangnya di sana ada kereta lokalan. Kereta lokalan itu namanya Sri Lewangsa. Oh, Sri Luwangsa. Sri Lewangsa itu lintasnya Medan, Binjai, Binjai Kolobinge. Arah mau ke arah Aceh. Gitu. Terus untuk kecepatannya berapa itu, Mas? Kalau untuk lokalan Ya. itu di sana kecepatannya 80, Mas. Oh, 80. 80 km per jam. Dan di Medan itu ada kereta penumpang lainnya, itu ada kereta ekonomi, itu Putri Deli. Eksekutifnya ada Sri Bila. Terus ada ekonominya juga, ada sampai Siantar, ada sampai stasiun Siantar namanya Siantar Express. Itu sama satu lagi kereta bandara. Oh, bandara. Gitu. Itu untuk kecepatan yang paling tinggi berapa di sana? Kecepatan Untuk paling tinggi. eksekutif lah misalnya gitu. Ya, kecepatan paling tinggi itu di sana 90 km per jam, Mas. Oh, 90. Itu apa sih? Kenapa 90 tuh? Apa sudah ditentuin apa gimana tuh, Mas? Jadi, kenapa 90 itu semua tergantung dari kehandalan sarana sama prasarana. Jadi prasarana di sana itu kita lintasnya itu melewati bukit-bukit, Mas. Oh, Naik bukit. turun Oh. bukit di hutan-hutan sawit gitu. Jadi kalau untuk kecepatan yang diizinkan saat ini masih 90. Berarti daerah Medan itu banyak bukit-bukitnya ya? Ya, jadi dari tebing tinggi ke sana itu banyak bukit, Mas. Bukit sama hutan-hutan sawit, pohon-pohon sawit. Makanya kan di Medan tuh terkenal banget tuh ya keindahan alamnya ya gitu ya. Betul, betul, betul. Apalagi kan banyak wisata-wisata di sana ya. Wisata di sana di Fresh 1 itu Sumatera Utara wisatanya oke-oke, Mas. Oke. Nah, untuk ini, Mas, kan tadi kereta penumpang apa aja, kereta barang Ya. apa aja tuh. Sekarang itu jenis lokomotifnya. Kalau di Jawa kan ada CC 21, Ya. CC 203, Ya. 204, 206. Kalau di sana apa aja, Mas? Di sana itu ada beberapa seri, ada lok CC, ada lok BB, kalau ada lok BB itu ada 2 model, yaitu ini BB 203 sama BB 303. Kalau CC-nya di Medan itu hanya ada 1, Mas. Itu lok CC 201. Oke. Itu. Kalau CC 21 kan saya udah paham nih. Ya, paham. Nah, kalau untuk
BB berapa tadi? 203, 303. 303 itu perbedaannya seperti apa sih, Mas? Kalau BB 203 sama CC 201 pengoperasiannya sama, Mas. Hanya yang membedakan itu dari roda penggerak aja sih. Oh, roda penggerak. Kalau BB itu hanya 2 roda penggerak, 1 bogi, kan ada 2 bogi dalam satu lok. Betul. Kalau CC itu kan ada 3 roda penggerak. Betul. 2 bogi, 3 roda penggerak. Betul, 2 bogi, 3 roda penggerak. Nah, Tapi kalau untuk BB 303 itu kan hidrolik ya. iya. Hidrolik itu menggunakan gandar. Jadi BB itu dia hanya 2 roda penggerak atau 2 gandar dalam satu bogi yang bergerak. Tapi dalam satu lok itu ada 2 bogi gitu. Hanya membedakan itu aja. Tapi yang membedakan lagi untuk pengoperasian BB 203 CC 201 sama BB 303 itu, kalau BB 303 itu menggunakan setir, Mas. Kayak setir loh. Setir gini. Iya, kayak setir. Kayak mobil dong berarti. Modelnya kayak mobil. Berasa bawa mobil berarti ya. Berasa mau mobil kalau misal posisi kiri. Tapi kan Iya. kita harus fokus ke depan. Jadi Iya. kita mainnya main kiri atau main tangan, main kanan gitu. Siap. Tuh, teman-teman, menarik sekali kan pengalaman-pengalaman dari Mas Hayat seperti apa. Barangkali teman-teman pengen berkunjung ke Medan, kan sudah tahu gambarannya seperti apa. Apalagi di Medan kan kotanya juga bagus-bagus, Mas ya. Bagus. Keindahan alamnya luar biasa banget. Iya. Tuh, teman-teman. Oke. Minum dulu, Mas. Ya, lanjut silakan. Adem-adem kayak gini tuh. Adem-adem sambil minum kopi yang dingin-dingin yang es. Ini, Mas. Untuk di Medan kan ya, Ya, itu ada nggak sih relevan di sana itu? selama aku di sana, relevan ada, Mas. Ada. Tapi lebih aktifnya itu relevan itu membantu manajemen. Tidak untuk belum berani mungkin ya, belum berani untuk upload di Instagram atau gimana gitu. Di Medan itu dulu itu seringnya membantu manajemen untuk sosialisasi perintasan, sosialisasi pelemparan batu di sana, karena di sana masih ada beberapa wilayah yang masih suka ada pelemparan batu gitu, Mas. Best banget ya relevannya berarti ya. Di mana-mana ada gitu ya. Wah, ada, di mana-mana ada. Sangat the best. Saya sangat bersyukurlah adanya relevan. Jadi bisa membantu dari pihak manajemen itu untuk membantu ya sosialisasi seperti itu. Tuh. Terima kasih kepada teman-teman relevan yang sudah mengupdate informasi terbaru tentang kereta api, Betul. menjadi mitra kereta api. Betul. Kalian sungguh luar biasa. Tapi yang pasti yang hal-hal positif saja ya. Betul. Hal positif seperti apa aja, Mas? Hal Pandangan, Mas. positifnya ya itu. Jadi beliau relevan itu tahu nih jadwal-jadwal KA ataupun ada KA terlambat. Jadi Ya. di-share ke media share bahwasanya oh ini ada KA terbaru nih, Mas. Iya, Gitu. memberikan informasi ya. Jadi lebih membantu dari KAI itu untuk memberikan informasi lebih luas. Gitu. Oke. Terus kita lanjut pengalaman dulu nih ya. Lanjut, oke. Untuk Mas Hayat sendiri, Siap. selama menjadi kru Medan tuh, pengalaman yang mengesankan, yang menyenangkan tuh seperti apa, Mas? Ada nggak? Dibilang pengalaman menyenangkan, ada pasti dong. Ada, iya. Jadi setiap dinas itu di sana itu pengalaman di sana di Medan itu, terutama di Medan ya di Sumatera Utara itu dinas KA oke, bagus, enak, kening. Maksudnya bagus enak itu apalagi terutama kalau misalnya dinas KA bandara ya. Iya. Wah, itu dinas bandara itu seperti kayak cuci mata. Iya. Kita seger, dinas fresh karena kan dia di KA bandara di sana kan menggunakan KRD ya, Mas. KRD ya. KRDE gitu kan. Jadi kan ada AC-nya, jadi seger tuh, Mas. Anggil Gitu kan. Barangkali teman-teman belum tahu KRD itu seperti apa? Jelasin dong. Jadi KRD itu kereta rel diesel elektrik. Ya. Jadi dia beda sama modelnya kayak KRL. Cuman kan kalau KRL itu kan menggunakan listrik. Kalau ini kan diesel elektrik, Mas. Gitu. Masih menggunakan HSD juga. Gitu. Oke, lanjut yang menyenangkan itu seperti apa gitu, Mas? Ya, yang menyenangkannya itu untuk dinasan KA, dinas KA bandara lebih senang. Lebih. Jadi kalau ada rasa kebanggaan, wah aku bawa ke bandara nih. Karena kan pakai dasi sih, Mas. Iya. Gitu kan. Yang lainnya juga bagus, senang. Menyenangkan semuanya, Mas. Menyenangkan semuanya. Setelah dinas KA bandara, apalagi kan di Sumatera Utara itu kan wisatanya oke, Mas. Wah, bagus-bagus, Mas.
Jadi setiap libur ataupun ada cuti panjang kan aku kan jarang pulang nih Iya. ke Jakarta, jarang pulang ke Bekasi. Jadi setiap cuti bawa keluarga ke sana itu ya wisata di sana mas. Ada pemandian air hangat, ada Danau Toba, bagus mas, Bagus, bagus. menyenangkan deh. Tuh, teman-teman. Barangkali teman-teman berminat berkunjung di Kota Medan. Wisatanya bagus-bagus, Mas ya? Wisatanya bagus-bagus. Yang penting siapin ini dulu kali ya. Siapkan inilah, pasti. Nah, oke. Terus gini, Mas, mau tanya lagi. Tadi kan menyenangkan nih. Sekarang ceritain dong pengalaman horornya seperti apa. Barangkali di Medan tuh kotanya udah rame, nggak ada hal-hal yang makhluk halus kayak gitu tuh. Betul. Ada nggak, Mas, pengalaman horornya, Mas? Pengalaman horor kalau untuk melihat secara langsung sih aku ya mudah-mudahan jangan sampai ya. Iya, kan? Alhamdulillah sih enggak. Cuman ada suatu ketika pas posisi aku lagi dinas ke bandara tuh mas. Nah, Dulu masih dinas ke bandara masih double operator. Jadi masih berdua. nah, Ditemenin masih berdua. Jadi di saat melintas stasiun Batangkuis itu kan posisi pagi nih subuh Iya. jam 5. Itu dari jauh itu kayak kelihatan ada yang ngambang lah, ada yang melayang putih. gak dipastikan itu makhluk halus ya? Nggak tahu nih. Aku nggak tahu itu makhluk halus, makhluk kasar atau makhluk apa nggak tahu lah. Itu dari jauh itu kelihatan putih mendekat ke arah KA. Nah, Posisi itu kan KRD kan lebar ya, kacanya lebar. Kayak ada segini lah. Mendekat makin mendekat. Aku nanya ke masinis, bang itu apa bang? Putih-putih. Kata masinis itu burung kali ya gitu. untuk mengalihkan perhatian Iya, kali ya. burung kata aku gitu kan ya. Burung segini masih kata gitu. Pas lari ke sini tiba-tiba dia pas hampir mau ketabrak dia minggir mas. Dia minggir ke kiri. Saya lihat tuh ke belakang. Oh nggak ada kata saya gitu kan. Oke nggak ada. Burung lah masih positif aja tuh jam 5 pagi. Akhirnya sampai di stasiun Kuala Namu, stasiun bandara. Itu aku madep ke belakang, lihat ke belakang rangkaian belakang. Sudah kosong apa belum? Karena KRD itu tidak bisa pindah kabin kalau misalnya pintu itu belum ditutup. Ngelihat ke belakang sama masinis terus ada TKA juga, ngeliat ke belakang. Terus ada OTC. Iya. Bang, oke aman katanya. Iya. Udah kosong katanya tuh. Iya. Pas sudah kosong, ya aku bilang dong masinis, Mas, Bang, udah aman, kosong, tutup. Mau ditutup jebret, udah dipencet, tiba-tiba ada yang lari. Di rangkaian paling belakang tuh, yang ketiga tuh. Ada yang lari, kataku, Bang, tar dulu Bang, ada yang lari Bang. Kan takut kejepit ya, Iya. biar dibuka lagi. Terus aku lari keluar. Keluar nggak ada yang lewat Bang. Udah nggak ada yang lewat tuh. Udah nggak ada yang keluar lagi. Saya tanya PKD di luar. Bang, tadi ada yang keluar lagi nggak? Nggak ada Bang. Terakhir itu tadi tuh ada gitu bawa Iya. koper. Bajunya sama, tapi bawahannya beda. Yang aku lihat bawahannya itu full sampai bawah. Tapi yang udah keluar itu bawahannya pakai celana pendek. Perempuan. Wah, ada apa? Di situ aku tengok-tengokan sama masinis tuh, Mas. Udah ditutup, udah beres, pindah kabin. Aku ngambil apa lagi ke PAP. Cerita-cerita bahwasanya ya memang transit itu banyak ceritanya katanya. Dari cerita-cerita masinis yang lain. Cerita-cerita masinis lain itu memang banyak ceritanya. Ya pengalaman horornya kurang lebih ya mudah-mudahan cuman itu aja sih. Selebihnya kayak wangi-wangian. Kalau itu mah ya sering lah. Sering ya. Karena kan melintasin hutan-hutan sih Mas Iya. kalau di sana. Tuh, teman-teman, cerita pengalaman yang menyenangkan, yang horornya sudah ya. Nah, sekarang Mas Hayat, satu kata buat kru Medan ya selama 6 tahun setengah di sana. Satu kata, keluarga. Keluarganya luar biasa. Keluarganya luar biasa, the best. Keren Jadi ya, aku tuh menganggap aku anak rantau di sana, ya. tapi benar-benar diterima sama masinis-masinis sana. Jadi kayak merasa aku itu di sana itu kayak rumah ketua gitu Mas. Keren banget ternyata ya. Keren banget, apalagi ya ngemong lah. Saya yang lebih senior itu lebih ngemong lah, seneng aku. Jadi aku menganggap rumah kedua. Nah, untuk sekarang kan Mas Hayat menjadi kru Cirebonnya. Siap, betul. Kesan pertamanya gimana Mas diterima di Daop 3 Cirebon Mas? Untuk sekarang ini.
Untuk sekarang kesan pertamanya sih first impressionnya nggak begitu banyak ya, cuman ada beberapa yang shock bikin, kok beda sih sama di Medan gitu kan ya. Di sini tuh lebih kalem. Memang kan kalau di sana kan mukanya kan kaku-kaku kayaknya ya mas. Tapi di sini tuh lebih kalem, santai aja. Santai aja. Lebih Bisa santai. diterima berarti di sini mas ya? Alhamdulillah sangat amat diterima di sini. Dan first impression untuk bawa KA-nya, aku pertama kali bawa KA itu Airlangga mas. Kecepatan Airlangga itu kan 90 ya. Iya. Itu kayak pertama kali kok, wah ini sama kayak di Medan nih gitu aku nih. Nggak ada bedanya nih gitu. Baru tuh di hari kedua atau hari ketiga bawa anggrek tuh mas. Baru tuh dari kecepatan 90 ke 120, wah Kaget kataku. nggak? Kaget kataku nih, wah kataku nih. Keren-keren berarti ya cruiser-nya. Keren. Iya, iya. Keren banget sumpah. Keren banget. Keren banget. Belum. Jadi kalau di Kru Cirebon itu ya santai, orangnya kalem. Ya wes, tenang aja, santai aja. Gitu. Oke. Cukup dulu kali ya, kita udah ngobrol panjang banget nih. Siap. Cerita pengalaman saya seperti apa, kultur Siap. kebudayaan di Medan seperti apa, Siap, dan apa sih ya, welcome Cirebon seperti apa. Siap. Semuanya sudah dibahas semua ya. Terima kasih kepada Mas Hayat sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang, Siap. Terima kasih. memberikan pengalaman-pengalaman kepada teman-teman rail fan maupun penonton setia. Siap. Seperti apa sih di Sumatera itu ya gitu. Siap. Ya. Terima kasih juga kepada teman-teman rail fan yang sudah menonton video ini ya. Siap, betul. Dengan kita ngobrol kepada masinis lainnya kali ya. Boleh. Betul. Memberikan edukasi kepada teman-teman. Oke, cukup sekian dulu ya. Siap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan pastikan tonton video ini ya. Ya. Supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lain berikutnya. Betul. Terima kasih. Di lain kesempatan berikutnya. Bye-bye.